Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul analisis preferensi pengguna terhadap rekomendasi film menggunakan metode unsupervised dengan algoritma K-means dan PCA. Sebelum itu, perkenalkan saya Alif Saripudin Muiz. Nama saya Fahem Hakiki Haya. Saya Kiki Pratama. Saya Ibnu Rianto Rizky. Ya, selanjutnya itu kita akan memasuki latar belakang. Oke, dalam latar belakang tentang mengapa kita melakukan laporan ini, yaitu pertama kita melihat bahwa ad- pentingnya rekomendasi film dalam platform streaming. Jadi dengan pesatnya pertumbuhan industri hiburan digital, platform streaming menghadapi tantangan dalam memberikan rekomendasi yang akurat dan sesuai preferensi pengguna. Maka dari itu, rekomendasi yang tepat tidak hanya meningkatkan kepuasan pengguna, namun juga mendorong retensi dan loyalitas terhadap platform tersebut. Maka dari itu, timbullah unsupervised method, yaitu PCA dan K-means, sebagai solusi analisa preferensi. Riwayat tontonan pengguna seringkali memiliki data yang berdimensi tinggi atau bisa disebut sebagai big data yang sulit dianalisa secara langsung. Maka dari itu, PCA membantu untuk mereduksi dimensi data tanpa kehilangan informasi-informasi yang penting. Sedangkan itu, K-means clustering mengelompokkan pengguna berdasarkan pola preferensi mereka. Jadi, dengan kombinasi kedua metode ini dapat membantu meningkatkan kualitas rekomendasi film dan mempermudah pengolahan data besar dalam platform streaming. Oke, selanjutnya adalah tujuan penelitian. Di sini ada 4 tujuan. Yang pertama adalah untuk mereduksi dimensi data. Eh, jadi intinya adalah untuk menyederhanakan data riwayat tontonan menggunakan PCA. Kenapa PCA? Eh, karena data riwayat tontonan seringkali itu sangat kompleks, memiliki banyak fitur dan sangat kompleks. Dengan PCA dapat membantu mengurangi jumlah fitur tanpa menghilangkan informasi penting yang ada. Lalu selanjutnya adalah mengidentifikasi pola preferensi. Artinya mengelompokkan pengguna berdasarkan kesukaan film menggunakan Cummins. Eh, pengguna yang jadi intinya nanti adalah pengguna yang sering menggunakan menonton sebuah film dengan genre tertentu akan diberikan eh, genre tersebut akan diberikan rekomendasi film yang berada dalam satu klaster pada genre itu sesuai genre tersebut. Eh, Lalu juga berguna untuk mengidentifikasi eh, karakteristik dari setiap kelompok penggunanya. Lalu ada rekomendasi personal, memberikan rekomendasi film yang relevan dan personal dengan melihat preferensi pengguna dan sehingga memberikan rekomendasi film yang lebih spesifik. Eh, Sehingga nanti tujuannya adalah meningkatkan kepuasan pengguna terhadap eh, layanan yang diberikan. Setelah itu ada evaluasi metode dengan membandingkan efektivitas PCA dan Cummins dalam menghasilkan rekomendasi film. Eh, Performa dari sistem ini akan dibandingkan untuk melihat keakuratan rekomendasi yang akan dihasilkan. Selanjutnya untuk kontribusi dan urgensinya. Di bagian kontribusi ada untuk pengembangan metode yang lebih baik untuk sistem rekomendasi film-film yang disarankan untuk si pengguna. Dan urgensinya ada untuk membantu pengguna menemukan film yang sesuai dengan referensi mereka di tengah banyaknya pilihan konten-konten film lainnya. Dan yang terakhir untuk manfaatnya meningkatkan efisiensi analisis data dan relevansi rekomendasi untuk film si pengguna itu. Untuk metode penelitiannya ini ada dua. Yang pertama itu dataset yang kita dapatkan dalam
dari Kaggle dengan format CSV yang terdiri dari kolom-kolom seperti movie, title, dan genre. Selanjutnya itu algoritma unsupervised yang kita gunakan. Yang pertama itu PCA yang digunakan untuk mereduksi dimensi data riwayat tontonan yang kompleks. Yang kedua itu Keymenes yang digunakan untuk pengelompokan pengguna berdasarkan preferensi pengguna. Oke, lanjut. Ini adalah tools yang kita gunakan untuk membuat sistem rekomendasi film tersebut. Yang pertama, yang pastinya kita menggunakan bahasa pemrograman Python untuk membangun model dan melakukan pra-pemrosesan data dan juga mengimplementasikan algoritmanya. Dan di dalam Python ini kita menggunakan beberapa library seperti Pandas, NumPy untuk Pandas Skitlearn untuk library yang digunakan untuk mengimplementasikan algoritma K-means dan PCA. Dan yang terakhir kita juga menggunakan Matplotlib dan Seaborn, yaitu library untuk memvisualisasikan datanya. Jadi ada bentuk graph dari data-data tersebut. Selanjutnya ada proses dari analisis ini. Yang pertama adalah pre-processing data atau persiapan dari data tersebut. Jadi dataset yang kotor, yang tidak relevan, yang bagian dataset yang ada bagian yang kosong ataupun tidak relevan itu akan dibersihkan untuk digunakan. Selanjutnya ada reduksi dimensi dengan PCA. Menyederhanakan data numerik menjadi komponen utama. Dengan reduksi ini ya dapat mengurangi jumlah fitur yang dianalisis tanpa kehilangan informasi penting yang ada. Selanjutnya visualisasi data dengan menggunakan scatter plot untuk melihat distribusi dari data uh, setelah hasil dari reduksi dimensi. Lalu ada clustering dengan K-means. Clustering ini akan mengelompokkan pengguna berdasarkan kemiripan preferensi film. Selanjutnya visualisasi clustering. Memvisualisasikan hasil dari clustering dengan scatter plot. Berikut source kodenya. Berikut adalah hasil visualisasi data setelah PCI atau hasil reduksi dimensi. Pada grafik ini menunjukkan pola linear yang terpusat pada diagonal. Hal ini mencerminkan dominasi satu komponen utama untuk menjelaskan variasi data yang dapat terjadi akibat korelasi tinggi antar fitur dalam dataset. Pola ini juga menunjukkan bahwa PCA berhasil mereduksi dimensi, tetapi juga mengisyaratkan perlunya analisis lebih lanjut. Selanjutnya ini hasil clustering Keymenes. Pola linear data yang terlihat ini adalah hasil dari pengelompokan yang di mana klaster terbentuk secara tersegmentasi di sepanjang garis diagonal. Klaster ungu mencangkup data di sebagian kiri, klaster kuning berada di tengah, dan hijau mendominasi pada bagian grafik. Pola ini mencerminkan bahwa pembagian klaster didasari pada distribusi data yang telah diringkas oleh PCA. Meskipun jarak klaster terlihat kecil akibat distribusi linear data, evaluasi tambahan seperti salt score yang diperlukan untuk memastikan clustering sementara juga menunjukkan potensi untuk memberikan rekomendasi film. Dan David Bolding Index.
yang digunakan sebagai karakteristik preferensi pengguna pada setiap klaster. Oke, yang terakhir ini adalah output rekomendasi film dari kedua algoritma tersebut, K-means dan PCA. Jadi dengan mengetahui genre kesukaan pengguna, misalnya si pengguna menyukai genre animasi atau keluarga, maka akan muncul output film-film yang film-film rekomendasi yang cocok dengan genre tersebut. Contohnya outputnya ada film Toy Story, film Jumanji, Grumpy Old Man, dan Waiting to Exhale. Jadi inilah output dari sistem rekomendasi film kita yang memberikan rekomendasi film sesuai dengan data si pengguna. Oke, terima kasih. Sekian dari presentasi kita. Mohon maaf jika ada salah. Ya, terima kasih.